Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, marilah kita belajar Wali Songo. Yang hari ini kita belajar tentang beliau Sunan Gunung Jati tahun 1522 Masehi. Ini ada di bab 9 karena ini sebagai materi esensial kita. Di sini ada namanya Keraton Kasepuhan Cirebon di Jawa Barat. Ya, Sunan Gunung Jati. Biografi Sunan Gunung Jati. Biografi itu adalah terkait dengan diri pribadi Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati itu? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jadi nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Lahir tahun 1448 Masehi. Itu kira-kira begitu ya. Kemudian beliau adalah putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nur Alim bin Syekh Husain. Husain ini ya, bukan Husain. Husain Jamaluddin Akbar, seorang penguasa di Ismailiyah Mesir. Jadi Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari bangsa Arab. Kemudian silsilah ayahnya bersambung dengan Rasulullah. Jadi ini masih, kalau zaman sekarang dikatakan disebut dengan masih seorang Habib ya. Jadi tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah putri Rasulullah SAW. Kita ketahui Fatimah ini punya putra Hasan dan Husain. Nah, ini adalah jalur Husain, jalur dari Sayyid Husain bin Fatimah putri Rasulullah SAW. Kemudian ibunya bernama Yai Rara Santang. Ya, kalau kita mengetahui Kian Santang dan sebagainya, ini Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Nah, itu adalah ibunya. Nggak usah dipikir kok bisa orang Arab nikah dengan orang Jawa di zaman itu, tidak usah kamu pikirkan. Kemudian sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca. Nah, dari sini menunjukkan hal yang sangat bagus. Jadi kita ini mengambil ibrah dari Sunan Gunung Jati ini, diantaranya adalah rajin membaca, rajin belajar, rajin mencari ilmu. Nah, kalau ingin mengikuti jejak beliau tentunya harus rajin membaca, harus rajin mencari ilmu, jangan bermalas-malasan. Nah, zaman sekarang biasanya suka melihat HP tapi tidak mencari ilmu ya. HP gunakan untuk mencari ilmu zaman hari-hari seperti ini. Kita lihat sampai sejauh mana Syekh Sunan Gunung Jati ini ya. Saat usianya 27 tahun, sekitar tahun 1475, atas arahan dari Syekh Athaillah, ia disuruh kembali ke Nusantara berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Kita ketahui bahwasanya Sunan Syarif Hidayatullah ini belajarnya di Timur Tengah sana ya. Nanti kita bahas di bawah. Dilanjutkan ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah. Raden Fatah ini adalah raja kerajaan Demak. Kemudian dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Nah, kita lihat dari perjalanan belajarnya seperti itu. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta menemui Sunan Ampel. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali-wali Songo. Ini maksudnya adalah Sunan Syarif Hidayatullah bertemu Sunan Ampel dan para wali Songo yang lain.
Ada Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Mulai dari sinilah awal dari Syarif Hidayatullah diberi tugas untuk berdakwah di Cirebon. Nah, itu perjalanan beliau bisa bertemu dengan para wali sembilan. Kita lihat pendidikannya. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca. Ya tadi sudah ya. Kemudian kita lihat kemana? Di Mekah. Nah, ini berarti belajarnya sampai di Mekah. Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Jadi di Mekah 2 tahun untuk belajar kepada Syekh Tajuddin. Kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Asy-Syadzali, ulama besar bermadzhab Syafi'i. Kepada Syarif Hidayatullah memberi thariqat Syadziliyah. Ya, sampai sekarang thariqat Syadziliyah ini adalah Asy-Syadzali ini ya. Jadi Syarif Hidayatullah belajarnya Mekah, Mesir, nanti kembali ke Nusantara. Lanjutan, pada usia genap 27 sekitar sudah tadi ini maaf. Pertemuan ini berujung kesepakatan dan tugas dakwah yang diberikan kepadanya di Cirebon. Tadi juga sudah saya awali. Sunan Gunung Jati adalah wali kutub atau pemimpin para wali, berdakwah di wilayah Cirebon, Banten, dan kawasan Pasundan. Nah, ini wilayahnya perjuangan Sunan Gunung Jati setelah beliau diberi tugas oleh Wali 9 dan masuk ke dalam kelompoknya Wali 9. Kemudian di samping itu, di samping sebagai tokoh agama, karena beliaunya itu kan rajin belajar tadi ya, rajin membaca, rajin mencari ilmu, akhirnya beliau juga di samping pimpin agama, dia diangkat sebagai tumenggung dan menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai Sultan Kerajaan Cirebon. Jadi menjadi pemimpin besar tentunya ya. Itu karena beliaunya rajin mencari ilmu. Usaha dakwahnya cukup berhasil di 2 daerah ini, berada dekat dengan masyarakat. Ya, ini maksudnya Sunan Gunung Jati ini dengan rakyat, dengan orang-orang kecil itu dekat, tidak meriyayani. Jadi dekat dengan para rakyat kecil sehingga mudah untuk diterima menjadi penguasa ajaran agamanya mudah diterima oleh masyarakat. Nah, dekat dengan masyarakat pedesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pemerintahan. Ya, ini Syarif Hidayatullah sudah mengenal masyarakat di sekitar yang tercatat di sini ini. Kemudian di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Nah, seperti ini. Dari ahli agama, kemudian karena beliau ini sangat cakap, sangat pintar, sangat menguasai, karena rajin belajar, cari ilmunya banyak, sehingga mudah diterima di kalangan rakyat maupun di pemerintahan, sehingga beliau menjadi seorang tokoh atau seorang pemimpin. Nah, jangan disamakan dengan pemimpin yang mungkin tidak sama dengan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini pemimpin yang menggunakan kepemimpinannya digunakan untuk berdakwah gitu ya. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat ini wafat ya, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu ya ini Syarif Hidayatullah ini. Nah, oke. Sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, bayangkan ini ulama yang menguasai ilmu syariat. Syariat itu yang berkaitan sholat, zakat dan sebagainya. Kalau tasawuf itu yang kalau orang-orang tua kita itu ada thariqah itu nggih,
posisinya sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Nah, jadi kekuasaannya beliau tampil sebagai pemimpin itu, misalnya menjadi seorang bupati, ya sebagai penguasa bupati itulah digunakan untuk berdakwah agama Islam, bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi digunakan untuk bagaimana mengajak rakyatnya itu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian perluasan pengaruhnya ke Banten terjadi ketika ia menikahi adik Adipati Kawunganten, dan dari keturunannya lahir sultan-sultan di Banten. Nah, seperti itu. Jadi kekuasaan Syekh Syarif Hidayatullah ini digunakan untuk berjuang menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan luar negeri. Hubungan budaya dengan Tiongkok. Tiongkok itu ya Cina sana ya. Terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tin. Menurut legenda, ia putri dari Kaisar Cina dan dinasti Ming yang bernama Honggi. Ya, yang penting kita ketahui bahwasanya Sunan Gunung Jati ini punya hubungan dengan Cina, begitu saja. Nggak usah jelimet-jelimet yang teman-teman. Ontin lalu diberi gelar Nyai Mas Rara Sumanding. Nah, begitu. Ya, Sunan Gunung Jati mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, nah ini loh ya, sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479. Tahun ini Indonesia masih bersifat kerajaan sekalian, masih bersifat kerajaan. Jadi tanah Jawa ini masih berbagai kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajajaran dan sebagainya. Sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Ya, karena melalui Sunan Gunung Jati mengetahui karakter masyarakat dan beliau sebagai penguasa, maka digunakanlah untuk menegakkan agama Islam atau mengenalkan agama Islam ke pelosok-pelosok desa, dan mudah diterima karena penguasanya saja mau berdekatan dengan rakyat dan memperkenalkan agama Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi, umurnya diperkirakan 1118 tahun. Saya kira demikian dulu. Kalau ini ya dakwah agama Islam nanti insyaallah di episode setelahnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.